Aduh, Kak Jena kemana ya? Ini udah larut loh, tapi dia masih belum pulang. Aku jadi khawatir deh. Mungkin aja Kak Jena masih di jalan. Kakak bisa di mana aja? Kok baru pulang jam segini? Jema dari tadi tungguin kakak loh. Gak ada yang nyuruh lo buat nungguin gue. Lagian gue juga gak ada tuh nyuruh lo buat tungguin gue. Kak, mau sampai kapan kakak menghindar seperti ini? Lo nanya, lo pikir pakai otak lo itu Jema? Siapa yang buat bokap nyokap gue Hah? Itu semua gara-gara lo Jema. Dan lo sekarang masih punya muka buat nanya itu semua. Najis tau gak? Kak, kalau seandainya Jema tahu juga, Jema gak mau kak, gak mau. Halah basi, gak usah dramatis lo. Aslinya lo seneng kan kayak gini? Percaya sama Jema kak, Jema juga korban di sini. Korban? Playing victim banget lo. Emang dasarnya lo pembawa sial. Jema minta maaf kak. Jema bakal terus cari buktinya sampai kakak percaya sama Jema. Lo terus ngomong kayak gitu. Lo terus hasut gua biar supaya percaya sama lo, Jem. Mana bukti yang lo maksud? Jema juga bakal cari cara buat dapetin bukti itu kak. Tapi tolong maafin Jema dan kita akur lagi kayak dulu. Maaf. Mati dulu lo baru gue maafin. Ibu, ayah, maafin Jema. Benar kata Kak Jena, Jema penyebab kalian tiada. Jema juga capek. Ibu, ayo ke tempat bermain yang baru buka itu, Ibu. Jema mau ke sana kayak teman-teman Jema. Ibu, ayo. Ibu, Jema mohon, ayo kita ke sana, Ibu. Semua teman-teman Jema udah pada ke sana. Jema sayang, dengerin ibu ya. Untuk sekarang kayaknya nggak bisa. Karena ya Jema lagi banyak kerjaan loh. Gimana kalau besok aja? Hari ini kamu di rumah aja dulu main sama Kak Jena noh. Besok ibu janji deh kita akan pergi ke sana bareng-bareng sama Kak Jena juga, sama ayah, sama ibu. Oke? Tapi Jema maunya juga sekarang, Ibu. Jema sayang kan sama ibu. Please, oke? Besok ya. Jema mau ke taman kota. Ayo, tapi sebelum itu bersihin dulu nah mainan Jema. Setelah itu baru kita berangkat. Mas, kamu serius? Tapi kan kamu hari ini lagi banyak kerjaan loh. Gak apa-apa ditinggal. Gak apa-apa, kebetulan juga udah selesai semua. Beresin dulu mainan Jema. Setelah itu baru kita berangkat, oke? Jema kebiasaan. Dah tahu ayahnya lagi banyak kerjaan. Untung aja ayah pintar, jadi selesai semua. Kak Jena mau ikut nggak? Kalau mau, ayo rapi-rapi juga. Aduh Ibu, hari ini Jema ada kerja kelompok. Terus kamu jadinya mau ikut atau enggak? Kan bisa nanti setelah pulang. Emangnya kamu nggak apa-apa kalau nggak ikut? Gak apa-apa dong Ibu, Jena jaga rumah aja. Lagian juga nanti temen Jena mau kesini. Takutnya temen-temen Jena kesini, Jena gak ada di rumah. Kasihan sama mereka Ibu. Jena boleh nitip sesuatu gak? Boleh, boleh. Emangnya Kak Jena mau nitip apa? Apapun ibu bakal beliin buat Kak Jena. Itu loh Bu, brownies yang baru buka itu di persimpangan. Ibu tahu kan? Iya, ibu tahu kok. Jema, Seneng kan? kakak ikut ya. Gak seru kalau gak ada kakak. Ulu hari kakak, kan masih bisa besok. Tapi kan kak, auranya beda lagi. Apaan aura? Awas, gak ada ibu. Kamu jangan nakal-nakal ya di rumah. Nanti kalau ada teman kamu bilang ibu lagi keluar sama Jema sama ayah. Jema seneng kan? Gimana perasaan Jema? Udah pasti itu mah. Sampai gak mau pulang. Iya, ayo naik ono, naik itu, naik ini. Yes, Jema seneng kok. Seneng banget. Seru juga. Sampai gak bisa berkata-kata lagi. Terima kasih ayah ibu. Syukur deh kalau Jema senang. Ibu dan ayah juga jadi ikut senang dengernya. Terima kasih ya ibu. Sama-sama Jema sayang.
Apapun itu akan kami lakukan dan akan kami usahakan demi kedua anak kami. Tunggu, kenapa remnya nggak berfungsi? Atau jangan-jangan gak mungkin. Jema dengerin apa kata ya. Jema duduk dan Jema pakai sabuk pengamannya. Mas, kenapa? Ada apa? Kenapa suasananya jadi tegang gini? Ibu, ayah, kenapa ayah? Kenapa? Ini cuma takut. Remnya blong. Rem gak berguna sama sekali. Mas, jangan bercanda deh kamu. Aku lagi gak bercanda. Aku juga gak tahu kenapa tiba-tiba blong. Ayah, ibu. Ibu bangun. Mobilnya berasap. Ibu bangun. Ayah, ayah juga bangun. Ayah keluar. Jangan takut. Cepetan tolongin. Di dalam itu ada anak kecil. Ayo, tolong. Pak, tolong cepat datang ke lokasi yang saya kirim. Di sini baru saja terjadi kecelakaan mobil tunggal, Pak. Korbannya ada 3 orang, 1 anak dan 2 dewasa. Kakak, jangan takut. Permisi dok, dari analisis yang kami dapatkan, kedua korban mengalami pendarahan cukup banyak di berbagai bagian, terutama kepala. Bagian kening Bu Jessica juga terkena pecahan kaca yang menyebabkan robekan. Tidak hanya kening, bagian siku tangan juga mengalami patah tulang akibat ia menahan dirinya agar tidak terbentur terlalu keras. Sebelah kanan kepala Pak Willy juga terkena pecahan, robekannya lebih parah dari Bu Jessica. Kening beliau juga terbentur keras ke setir mobil. Untuk anaknya, kami belum tahu pasti. Adik cantik, yang sabar ya. Ayah dan ibu kamu lagi diperiksa. Bentar lagi juga sembuh. Kamu jangan nangis, oke? Permisi, Sus. Bagaimana keadaan Pak Willy dan Bu Jessica? Apa mereka baik-baik saja? Dan tidak banyak juga kan yang cedera. Bagaimana, Sus? Apa mereka mengalami luka berat atau ringan, Sus? Tolong berikan yang terbaik untuk ayah dan ibu aku, Sus. Aku mohon, jangan biarkan kondisi mereka memburuk. Iya, sudah pasti kami akan selalu berusaha untuk menyelamatkan semua pasien. Yang saya tahu mungkin mereka mengalami pendarahan cukup banyak. Untuk selebihnya, kita tunggu dan kita lihat nanti ya.
Innalillahi wa innalillahi roji'un. Kedua pasien tidak bisa terselamatkan, dok. Pasien meninggal pada hari Kamis pukul 15:27. Terima kasih telah berjuang sekuat kalian. Biarkan saya yang memberitahu keluarga pasien. Dengan keluarga pasien? Betul dok, saya ART-nya dan kedua anak ini anak mereka dok. Bagaimana kondisi Bu Jessica dan Pak Willy dok? Apa mereka baik-baik saja? Tolong usahakan yang terbaik ya dok, saya mohon. Pak dokter, gimana kondisi ayah dan ibu Jema? Mereka baik-baik aja kan, Pak dokter? Adi manis, kamu ikut suster Dea dan obatin luka kamu. Itu luka kamu lumayan parah loh. Jema maunya sama ibu. Jema akan tungguin ibu sampai ibu sadar dan kembali pulang sama Jema. Oke, sebelumnya kami dari pihak rumah sakit sangat meminta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga pasien. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menolong pasien, tapi Tuhan berkehendak lain. Kedua pasien tidak bisa kami selamatkan. Pasien meninggal dunia pada hari Kamis pukul 15:27. Biarkan saya beri penjelasan terkait luka yang dialami kedua pasien. Mereka mengalami pendarahan cukup banyak di berbagai bagian, terutama bagian kepala kedua pasien. Bu Jessica mengalami pendarahan akibat benturan dan ada beberapa pecahan kaca yang terkena kepala. Tentu saja itu mengakibatkan robekan yang serius. Tidak hanya itu, pasien juga mengalami patah tulang di bagian sikut akibat ia menahan dirinya. Untuk Pak Willy, ia juga sama mengalami pendarahan. Di bagian sebelah kanan kepala beliau terkena kaca. Robekan ini lebih parah dari Bu Jessica. Ia juga mengalami benturan keras akibat terkena setir mobil. Kaki beliau juga tergencit oleh rem mobil. Kami mencoba untuk menghentikan pendarahan tersebut, namun pendarahan itu tidak bisa berhenti. Sus, setelah ini kamu bawa dia ke IGD ya. Lukanya lumayan besar loh. Khawatir dia mengalami pendarahan. Apalagi kalau sampai infeksi karena dibiarin terlalu lama. Baik dok. Ibu, ayah. Enggak mungkin. Pak dokter bohong. Ayah, jangan ketinggalan Jana, ibu ayah. Kalian masih hidup, nggak mungkin. Sekali lagi, saya turut berduka cita ya. Semoga mereka diterima di sisi Tuhan yang paling terbaik. Permisi. Non, sudah ya. Mari kita pulang. Ayah dan ibu Non juga pasti sedih lihatnya. Non Jema jangan sampai lupa. Non Jema juga lagi masa pemulihan loh. Bibi paham apa yang Non Jema rasakan. Bibi kalau mau pulang aja duluan. Jema masih mau tungguin ayah dan ibu. Jangan sama Jema. Ini Jema cuma mimpi kan. Gak mungkin ayah dan ibu tinggalin Jema. Ayah jangan aku. Jangan aku. Jena benar-benar gak nyangka. Ini semua kayak mimpi. Kak Jena, kakak belum tanyain keadaan Jema dari tadi. Apa kakak nggak khawatir sama Jema? Kakak capek, Jem. Kakak mau istirahat. Tolong jangan ganggu kakak dulu. Jema perhatiin kakak nggak ada tanya keadaan Jema. Dari awal rumah sakit sampai pemakaman ibu dan ayah. Kakak nggak ada tanya keadaan Jema.
Kamu ngerti gak sih, Jem? Kakak tadi bilang kan, kakak capek. Kakak mau istirahat. Dan jangan ganggu kakak dulu. Kamu ngerti kan? Dan tanyain keadaan kamu. Untuk apa? Kamu aja masih sehat gini, buat apa ditanyain? Kamu masih bisa jalan, kamu masih bisa ngomong, sementara ayah dan ibu. Itu semua gara-gara kamu, tahu gak? Kamu sadar gak sih? Maafin Jema kak, Jema juga gak tahu kalau bakal kayak gini. Jema juga gak tahu kak, tadi remnya tiba-tiba belum. Terus tiba-tiba naurang. Jema juga gak tahu kak. Gak tahu kamu bilang. Tapi coba kamu pikir-pikir, kalau kamu gak ngerengek minta ibu dan ayah buat ke taman kota, kejadian kayak gini gak bakalan terjadi. Setelah apa yang kamu lakuin, kakak gak tahu untuk kedepannya masih bisa berbaik hati atau justru malah benci sama kamu, Jem. Sampai jumpa rumah. Satu hari nanti Jema akan kembali lagi ke sini ya. Kalian tunggu Jema. Jema terpaksa harus tinggalin kalian. Aku harap suatu hari nanti aku bisa kembali ke rumah yang sejuta kenangan ini. Aku terpaksa harus tinggalin kalian semua. Oh iya kak, aku dengar rumah Ki. Lama banget sih. Dia masih ngapain sih? Orang ini udah siang juga. Bisa cepetan gak? Gak usah lelet. Ini udah siang. Gue tungguin 2 menit lagi kalau lu masih belum selesai. Gue bakal tinggalin lu. Terserah lu mau naik apa kek. Ih kak, bentar kak, tungguin. Kebiasaan banget sih. Makanya jangan begadang. Gini kan jadinya kesiangan kita. Kak. Itu kak, tadi di sekolah Jema ada tugas PKN disuruh buat video kayak contoh kasih sayang kepada keluarga gitu kak. Kakak mau kan bantuin Jema selesaiin tugasnya? Cuman 2 contoh doang kak, nggak banyak. Kakak. Kak, maaf ya ganggu, gimana kak? Mau nggak kak? Apaan sih Jen? Jangan kebiasaan lu masuk kamar gue tanpa izin. Masih punya sopan santun kan? Lagi enak-enak tidur juga malah diganggu. Maaf kak, Jema cuma mau bilang Jema ada tugas PKN suruh buat 2 contoh kasih sayang kepada keluarga. Dan kakak kan kakaknya Jema. Jema mohon kak, kali ini aja kakak bantu Jema, karena cuma kakak satu-satunya yang Jema punya. Terus menurut lo gak peduli gitu? Mau gue satu-satunya kek, apa kek, gue gak peduli. Buang-buang waktu gue aja tau gak? Jema minta maaf ya kak sekali lagi. Jema harap kakak berubah pikiran membantu Jema. 3 tahun sudah berlalu, tapi Kak Jena masih benci sama aku. Ibu, ayah, maafin Jema. Jema harus gimana Tuhan? Jema gak mau terus seperti ini. Jema mohon, tolong kembalikan Kak Jena yang dulu, yang sayang dan peduli sama Jema Tuhan. Dia ini ngapain aja sih? Kebiasaan banget. Gue tinggalin aja kali ya, suruh siapa lelet. Ayo kak.
syukurin kan, siapa suruh lelet lagian dia jalan kan juga bisa. Kak Jema, Kak, tungguin, Kakak, Kak, biar gue gak bisa, siapa lelet, syukurin. Kak, berhenti, aduh, Kemana sih tuh anak? Gak bisa banget sehari gak bikin masalah. Bukannya habis sekolah langsung pulang. Pasti kelayaban dulu tuh orang. Udah lapar juga. Assalamualaikum. Kak. Maafin Jema kak, pulangnya telat. Jema tadi di sekolah dibully kan. Jema gak dibully pulang. Terus Jema dioper-oper sama mereka. Kak, kepala Jema juga sakit. Alasan, itu urusan lu. Lagian pasti lu nya sendiri kan yang mulai duluan. Sampai mereka berani bertindak kayak gini. Makanya Jem, jadi orang itu harus nurut, jangan ngelawan. Dan lu tahu gak sih, gue dari tadi nungguin lu, tahu gak? Gue udah lapar. Oh ya, di dapur masih ada mie kan satu lagi. Gue mau lu masakin itu buat gue. Kalau agak nantian bisa gak kak? Jema mau istirahat dulu kak, kepala Jema masih pusing. Jema juga belum makan kak, nanti kita barengan ya. Kan mie-nya cuma ada satu doang. Apaan sih? Kan gue udah bilang, gue udah kelaparan. Gue mau lo masakinnya sekarang, bukan nanti. Lagian cuma gitu doang juga. Lupa ha? Rasa sakit yang lu rasain sekarang itu gak seberapa sama apa yang gue rasain waktu ditinggal ayah sama ibu karena lu tahu gak? Maksudnya emang gak gitu kak. Terserah lo mau ngomong apa, intinya lu masakin buat gue sekarang juga. Kak. Kak, ini mie-nya udah selesai. Masuk. Itu kak mie-nya, maaf ya lama. Kak, apa nggak boleh barengan? Jema juga lapar kak. Kan mie-nya cuma ada satu doang. Gak, gue juga lapar. Lagian kan lu bisa minta makan ke rumah Bisirni. Ya udah aja mah keluar dulu ya kak. Sabar ya perut, besok baru kita makan. Kak Jena, kak. Kak, tungguin Jema, kak. Bentar. Kak Jena, Jema harus gimana kak? Kira-kira bakal keburu gak ya kalau aku jalan? Pesan Grab juga nanti bakal percuma karena lama nunggunya. Lima menit lagi masuk, kok Jima belum datang ya? Apa dia nggak sekolah? Nggak mungkin sih, kayaknya dia cuma telat aja deh. Biasanya kan juga gitu. Untung aja belum masuk. Kirain tadi gak masuk. Kakak lo nyari masalah lagi tah, ambil lo kesiangan kayak gini. Biar gue tebak, kakak lo pasti ninggalin lo lagi kan? Dengan embel-embel, karena buru-buru, atau semacamnya. Enggak kok, Kak Jena emang tadi lagi buru-buru. Tadi dia juga sempet tungguin aku kok. Tapi ya karena aku kelamaan, ya dia duluan. Tadi dia juga udah izin ke sama aku kalau dia duluan.
Gak apa-apa, takutnya dia juga telat karena nungguin aku. Kebiasaan banget sih lo. Bukan lo nya yang kelamaan atau lelet. Kakak lo nya aja yang gak niat buat nganter lo ke sekolah. Dikira gak jauh apa ya jarak dari rumah lo ke sini? Naura, Kak Jena tadi sempet tungguin aku kok. Lama malahan. Cuman emang karena aku kelamaan, jadi dia duluan. Kelihatannya juga dia lagi buru-buru, jadi gak apa-apa. Iya deh, iya. BTW, gimana sama kerjaan lo? Gue denger-denger dari tante gue sih ya, ada anak baru kan ya kemarin. Beda 1 tahun doang kan ya sama kita. Iya, perempuan namanya Nesya. Dia lebih tua dari kita 1 tahun loh. Sayangnya dia putus sekolah. Sumpah dah, sayang banget sekolah dia nggak dilanjut. Padahal bentar lagi juga lulus. Kapan-kapan kamu mampir deh. Dia orangnya ramah banget tahu. Ah, yang bener lo. Gue jadi pengen ketemu sama orangnya kan. Tinggal ketemu ya Allah.